Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adminah B. Sarjana Sosial Islam. Saya dari SMP IT Al-Hidayah Sumeneb. Saat ini saya akan praktek layanan bimbingan kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih dulu ya, kalian sudah diundangnya Ustazah untuk mengikuti bimbingan kelompok. Baik, biar acara bimbingan kelompok saat ini berjalan lancar, kita buka dulu dengan pembacaan doa ya. Silakan Mbak. Istidadan berusia doaan mendiamkan kepala ditundukkan berdoa dengan khusyuk abada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah, la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mbak Alia sudah memimpin doa pada siang hari ini. Baik, gimana kabar kalian pada siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, masih semangat ya meskipun siang-siang? Masih saja. Masih semangat. Baik, biar bimbingan kita ini berjalan lebih akrab lagi ya, kita akan nanti perkenalannya akan dimulai dari Ustazah dulu. Nanti Ustazah akan melempar bola ini ke kalian ya. Baik. Perkenalkan, nama Ustazah adalah Ustazah Aminah. Biasanya Ustazah dipanggil dengan Ina. Akun media sosial yang Ustazah miliki adalah WA, Facebook, dan Telegram. Perkenalkan, nama saya Nursaibah Mulia Zalma, biasa dipanggil Punca. Akun media sosial yang saya pakai Instagram, WA, TikTok, Twitter, Telegram, dan lain. Perkenalkan, nama saya Abidiana Sukalina, biasa dipanggil Valen. Akun media sosial yang saya punya ada WhatsApp, Instagram, TikTok, Telegram, dan Twitter.
Perkenalkan, nama saya Dinda Lestari Jayasarya, bisa dipanggil Sesa. Akun yang saya miliki ada WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Perkenalkan, nama saya Alia Nisramu, bisa dipanggil Alia. Akun media yang saya miliki ada Telegram, WhatsApp, TikTok, Twitter. Perkenalkan, nama saya Syifa Nuril Aulia, biasa dipanggil Syifa. Media sosial yang saya miliki ada WA, Instagram, dan TikTok. Perkenalkan, nama saya Ali Sabrina Ramadhani, biasa dipanggil Rena. Akun media sosial yang saya miliki ada WhatsApp, ada Telegram, ada TikTok, ada Twitter, ada Instagram, dan ada Facebook. Perkenalkan, nama saya Abdullah Mustafa, biasa dipanggil Lula. Akun media sosial yang saya punya ada Instagram, TikTok, WhatsApp, dan Twitter. Perkenalkan, nama saya Nova Aulia Zeti, biasa dipanggil Nova. Akun media sosial yang saya miliki ada WhatsApp, Instagram, TikTok, Telegram. Perkenalkan, saya Bida Adinesa Fitri, biasa dipanggil Alia. Akun media sosial yang saya punya ada WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Alhamdulillah semuanya sosial medianya rata-rata sudah banyak ya. Rata-rata lebih dari 2 memiliki akun sosial media. Baik, tadi sudah perkenalan. Kira-kira dari perkenalan tadi ada yang tahu nggak topik yang akan kita bahas saat ini apa? Iya, berkaitan dengan media sosial. Dalam hal ini adalah karena kalian ternyata banyak sekali sosial media yang dimiliki ya akunnya, ya Ustazah kalah, ada yang 4, ada yang 5 kayak gitu. Nah, untuk saat ini topik yang akan kita bahas adalah etika bermedia sosial. Bagaimana? Kalian sepakat kita membahas ini? Sepakat ya. Jadi biar kalian lebih tahu lagi bagaimana sih beretika ketika bermedia sosial. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang etika media sosial, dari bimbingan kelompok ini ada beberapa tujuan yang akan kita capai. Yang pertama adalah kalian itu bisa mengidentifikasi apa sih pentingnya, kenapa beretika dalam bermedia sosial itu penting. Jadi kalian bisa mengidentifikasinya. Kemudian yang kedua adalah kalian bisa mengklarifikasi dampak apa saja kalau kalian itu ketika bermedia sosial itu tidak beretika. Jadi dampaknya itu apa saja kalian tahu kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah kalian nantinya diharapkan setelah pelaksanaan bimbingan ini bisa membuat atau merencanakan etika apa saja yang akan kalian lakukan. Itu tujuan dari bimbingan kelompok ini. Nah, karena itu kita akan bahas satu persatu. Sebelum kita bahas, Ustazah pengen tahu dulu dari kalian. Ada yang tahu apa sih itu media sosial? Ya, mungkin ada yang tahu. Ada yang tahu media sosial itu apa? Ya? Media sosial itu seperti sarana yang ada di dunia maya, ada Sarana yang ada di ya menggunakan teknologi yang tidak ada di kafe, ada di seperti internet sudah. Tentang media sosial ya. Jadi untuk saat ini karena kalian sekarang sudah berada di generasi apa ya? Jadi kalian sudah ada di generasi yang serba teknologi. Jadi saya kira dari perkenalan tadi kalian itu sudah tahu akun media sosial saya ini dan ini. Jadi sudah ada yang WA, ada yang Telegram, ada yang dan lain sebagainya. Nah, kalian kan gunakan itu semuanya. Media sosial itu kan digunakan untuk berteman, ya, mencari informasi dan lain sebagainya. Itu adalah tentang media sosial. Jadi media sosial itu adalah
kita gunakan untuk mencari ilmu, menambah wawasan, ya, mencari teman dan lain sebagainya. Nah, karena itu Ustazah pengen tahu sekarang, menurut kalian, apakah kalian itu tahu kenapa kok topik ini penting untuk dibahas? Kenapa kok topik etika bermedia sosial itu penting untuk kita bahas saat ini? Kenapa, Mbak Ania? Agar tidak terhasut atau kena dampak-dampak negatif yang ada di dalam media sosial Ya, bagus sekali pendapatnya Mbak Ania. Mungkin yang lain punya pendapat yang lain? Kenapa kok penting dibahas? Ada yang pendapat yang lain? Ya, silakan Mbak Ania. Biasanya kan di media sosial itu banyak berita-berita baru, nah itu kita bisa tahu itu hoax apa enggak. Kita takut terkena berita hoax atau gimana gitu. Ya, itu ya. Jadi sudah ada dua pendapat dari temannya kenapa kok materi ini penting sekali dibahas. Katanya Mbak Ania tadi, biar kita tahu kalau kita tidak beretika maka akan dapat dampak negatif. Ya, kata Mbak Rena tadi, apa Mbak Rena? Tahu berita mana yang hoax dan mana yang enggak. Nah, baik. Sekarang kalian perhatikan. Ustazah akan tunjukkan beberapa gambar. Ya, kira-kira nih menurut kalian. Gambar yang pertama, ini adalah gambar apa? Gambar orang yang banyak media sosialnya. Jadi mengakibatkan apa? Stres, ya. Jadi dampak pertama, kalau misalnya kita itu terlalu banyak di dalam bermedia sosial dan tidak ada etika di dalamnya, itu kita akan stres. Kemudian yang kedua diperhatikan. Yang kedua adalah ini cyberbullying, ya, karena bullying itu banyak macamnya. Salah satunya adalah dengan cyberbullying ini itu adanya di mana? Di media sosial, ya, bisa. Kemudian gambar yang ketiga, kalian perhatikan. Ini orang yang lagi melakukan TikTok. Kalian semuanya tahu TikTok kan ya? Ada yang sudah pernah main TikTok di sini? Sudah semua ya. Biasanya main di mana? Di jalan raya seperti ini? Nah, ya. Ini adalah bermain TikTok di jalan raya. Pada akhirnya mereka diciduk dan dibawa ke kantor polisi. Nah, yang terakhir adalah ini. Apa ini? Iya, matanya sakit. Kenapa kok sakit ini matanya? Karena radiasi. Iya, karena kena radiasi karena sering bermain sosial media. Ya, ini adalah dampak-dampak yang kalau kita bermedia sosial tidak beretika seperti itu. Nah, sekarang saya pengen tahu dari kalian. Saya harap di bimbingan kelompok ini semuanya aktif ya. Nah, dengan mengacungkan tangan dulu, nanti ketika ditunjuk baru dijawab. Ya, biar semuanya aktif. Kemudian yang ini, siapa yang tahu nih apa sih pentingnya beretika dalam bersosial media? Siapa yang tahu? Kenapa kok kita penting bermedia sosial? Silakan Mbak Rena. Kita tidak terlalu berlebihan ke orang lain. Kalau misalkan ada postingan terus kita mengomentari dengan yang hal-hal tidak benar yang bisa menyakiti hati orang lain, itu tidak benar. Jadi Iya. Yang lainnya mungkin ada yang punya pendapat? Kenapa kok kita penting beretika dalam bermedia sosial? Ada yang punya pendapat lain? Ya, silakan. Agar ketika ada suatu informasi, kita gak gampang langsung percaya. Jadi harus disandingkan dulu kebenarannya biar gak langsung percaya sama konten-konten itu sebenarnya. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya nih, ya, Mbak Sesa biasanya setiap harinya yang sering di akun media tadi yang dimiliki apa Mbak Sesa? Yang setiap hari rutin gitu Mbak Sesa? Apa Mbak Sesa? Iya, yang sering buka kayak gitu. WhatsApp, Instagram, TikTok, sama-sama dibuka. Oh, semuanya ya aktif berarti Mbak Sesa ya. Mbak Sesa aktif, jadi setiap harinya semuanya dibuka. Buka WA, Instagram, IG
juga dibuka, TikTokan juga, ya semuanya dibuka. Nah, Ustazah tanya ke Mbak Sesa sekarang. Kira-kira nih Mbak Sesa, kalau misalnya Mbak Sesa setiap hari buka seperti itu, ada dampak nggak Mbak Sesa ke diri kamu? Mungkin dampaknya jika kita mengomentari postingan orang lain, seharusnya pilih kata-kata yang bijak untuk mengomentari postingan lain. Oh, seperti itu ya Mbak Sesa, pasti ada dampak. Selain Mbak Sesa, siapa yang aktif bermedia sosial setiap hari? Saya. Semuanya aktif ya. Semuanya aktif membuka ya apa yang dimiliki setiap hari, tidak pernah absen seperti itu. Nah sekarang mungkin ada yang mau bertanya sampai di sini? Silakan Bu Uca. Ada nggak aturan dalam media sosial? Iya, bagus sekali pertanyaannya Mbak Uca ya. Saudara, ada nggak sih peraturan kita ini dalam bermedia sosial? Siapa yang mau jawab pertanyaannya Mbak Uca? Oh, silakan Mbak Sri. Salah satunya kalau mau mengomentari orang lain itu pakai bahasa yang baik dan tidak jorok, yang tidak menyakiti hati orang lain. Iya, mungkin selain yang Mbak Sri, Saya sudah. ya silakan Mbak. Ketika dalam media sosial itu tidak bertengkar atau menggunakan kata-kata yang memprovokator, menjadi provokator, sehingga terciptanya kegaduhan dalam media sosial. Ya, mungkin ada yang lain? Apa? Mungkin ada pendapat lain selain ya silakan Mbak Rena. Tidak memperkosa orang lain. Ya, tidak ini dengan orang lain. Nah, itu adalah Mbak Uca itu ya salah satu, ada beberapa etika. Salah satunya tadi tidak berkata jelek, yang kemudian tidak mengomentari dengan hal-hal yang jelek, kemudian juga yang Mbak Rena tadi apa Mbak Rena? Ya, tidak mengcopy paste, artinya tidak langsung menge-share. Kalau kita dapat berita, tidak langsung di-share tanpa kita tahu itu benar apa tidak. Kalau yang Mbak Alia tadi apa Mbak Alia? Ya, tidak menjadi provokator di media sosial, artinya mengajak teman-temannya untuk dia membuli temannya dan membuli cyberbullying tadi ya seperti itu. Nah sekarang baik. Nah sekarang saya tanya ke Mbak Naura. Mbak Naura, ketika kamu kan setiap harinya buka ya, ketika harinya buka media sosial, tahu-tahu kamu mendapatkan di situ temennya itu bilang berkata buruk ke kamu, ya, apakah kamu balas kan? Enggak kamu balas. Kira-kira ketika kamu nggak membalas celaan temannya, apa yang kamu rasakan? Kira-kira nih, kan tadi kata kamu kalau ada teman kamu yang ngechat kamu kata-katanya itu kurang baik, tapi kayak kamu balas kan? Bagaimana perasaan kamu tidak membalas itu? Perasaan kamu gimana? Mungkin sedih, terus Sedih. ya kecewa juga. Kecewa juga, cuma tidak membalas dengan kata-kata. Mungkin yang lainnya bisa refleksi diri ketika di media sosial itu melakukan suatu kebaikan. Misalnya nih, negur temannya, misalnya ada temannya yang posting apa menurut kalian itu kurang baik, kemudian kamu tegur. Ada nggak yang seperti itu? Pernah melakukan itu? Nah siapa coba? Ustazah tanya siapa dulu, Mbak Lila? Pernah Mbak Lila? Ya, gimana perasaannya Mbak Lila ketika setelah menegur? Agak kecewa sedikit dengan sikap temannya ya, jadi lega dan agak kecewa sedikit. Nah, kok kayaknya loyo ya, kita ice breaking dulu biar ini. Kalau Ustazah acungkan jempol, bilangnya 9B. Ya, kalau Ustazah acungkan kelingking, bilangnya oke. Ya, kalau Ustazah ibu jari, semangat. Ya, baik. 9B, semangat, oke, semangat, 9B, oke. Sudah semangat lagi? Tepuk tangan dulu. Pokoknya lo ya, ya.
ya kenapa kok beretika itu penting ya. Kemudian kalian juga sudah tahu apa sih dampaknya kalau kita tidak beretika. Kalian sudah tadi sudah menyebutkan semuanya. Nah sekarang Ustazah pengen kalian membuat rencana. Apa sih rencana apa saja sih yang akan kalian lakukan dalam beretika bermedia sosial? Ya. Nah sebelumnya Ustazah akan bagikan ini dulu. Ya, silakan diambil dulu siapa yang mengambil duluan, silakan diambil. Silakan di jalan ke sana, ngambil satu-satu. Per orang ngambil ya. Yang sudah ngambil langsung dipakai. Langsung dipakai. Silakan langsung dipakai. Semuanya sudah mendapatkan? Ya, itu adalah logo-logo sosial media. Ya, sudah tahu pastinya ya logo apa saja yang sudah dipakai. Nah, sekarang di situ ada 3 logo ya, yaitu TikTok, Instagram, dan WhatsApp. Ya. Nah, sekarang yang logonya TikTok silakan kumpul dengan yang sama-sama logo TikTok. Silakan. Ya, silakan. Yang logonya WhatsApp silakan kumpul dengan yang logo WhatsApp. Nah, ya, baik, sudah kumpul ya. Jadi ada 3 kelompok berarti. Kelompok TikTok, kelompok WhatsApp, dan kelompok IG. Apa yang harus kalian kerjakan? Kalian membuat main mapping tentang etika bermedia sosial. Jadi kalian tulis etika apa saja sih yang akan kalian lakukan. Ya, silakan. Silakan, boleh langsung dulu semuanya, silakan dikerjakan. Buat mapping tentang etika bermedia sosial. Yang kalian tulis adalah etika-etika yang siap kalian lakukan ya. Kalian lakukan setelah bimbingan kelompok ini. Apa saja kalian tulis di situ. Etikanya apa saja kalian tulis dan nanti akan kalian benar-benar lakukan. Satu menit lagi ya.
silakan semuanya duduk di tempatnya lagi. Silakan. Ya, silakan semuanya duduk di tempatnya masing-masing. Ya, baik. Sekarang kalian sudah membuat mind mapping ya tentang etika yang akan kalian lakukan. Ya. Nah, sekarang coba dari kelompok IG dulu. Silakan dibacakan hasilnya untuk diri saya. Etika dalam bermedia sosial. Yang pertama, tidak mengejek atau menyindir orang lain. Cross check kebenaran berita sebelum disebarkan. Tidak mengcopy paste karya orang lain. Menggunakan bahasa yang baik saat berkomentar dan tidak menonton pornografi. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok IG. Terima kasih ya jawabannya. Sekarang coba dibaca mind mapping dari kelompok TikTok. Silakan, siapa yang mewakili? Silakan. Etika bermedia sosial. Yang pertama ada tidak menyebarkan berita hoax. Yang kedua tidak bertengkar atau mengeluarkan kata-kata provokator sehingga menimbulkan kegaduhan atau pertengkaran. Yang ketiga tidak mengcopy paste karya orang lain. Dan yang keempat tidak menonton video-video porno atau video. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok TikTok. Bagus sekali ya mimpinya. Silakan dari kelompok WhatsApp. Silakan. Etika bermedia sosial. Yang pertama, menghargai karya orang lain. Yang kedua, tidak mengakses konten pornografi. Yang ketiga, tidak menyebarkan berita hoax. Dan yang terakhir, tidak mengcopy paste karya orang lain. Iya, semuanya bagus-bagus sekali. Nah, saudara harapkan apa yang kalian buat dari mapping ini, kalian siap melakukannya? Siap ya, karena kalian kayaknya aktif semua dalam media sosial. Jadi siap menggunakan etika yang sudah kalian buat. Nah, sekarang Ustazah tanya sekarang, bagaimana perasaannya setelah kita melaksanakan bimbingan kelompok tentang etika bermedia sosial? Siapa yang mau berkomentar? Silakan. Yang pastinya senang sih sadar dan ditambah lagi tercipta rasa seperti kekompakan karena kan berkumpul ya. Iya. Terus rasa kompak, ditambah lagi keseruannya jadi apa sih namanya? Jadi pengalaman sudah jadi suatu pengalaman kumpul bareng-bareng seperti ini. Kalau yang ini Senang pastinya karena tahu dampak-dampaknya. tahu dampak-dampaknya, terus apa lagi? Tahu etika dalam bermedia Iya. sosial. Jadi selain tahu apa dampak kalau kita tidak beretika dan tahu bagaimana kita beretika. Ada pendapat lain? Yang lainnya? Tidak ada? Iya. Jadi kalian sudah bisa merefleksi ya dari kegiatan ini. Baik, biar Ustazah lebih yakin lagi dengan apa yang sudah Ustazah tadi kita diskusikan bersama ya, kita diskusikan bersama. Jadi Ustazah akan bagikan kertas evaluasi ya, evaluasi dari ini. Baik. Silakan. Ustazah cuma pengen tahu saja, sudah seberapa sih pemahaman kalian tentang beretika media sosial? Ya, tentukan. Nah, evaluasinya itu nanti kalian kerjakan di setelah ini ya. Nanti Ustazah ambil setelah kalian kumpulkan nanti ke Ustazah, ke ruangannya Ustazah ya, dikumpulkan ke ruangannya Ustazah. Itu ya. Nah, sekarang sekali lagi Ustazah ucapkan terima kasih banyak ya karena kalian sangat aktif sekali mengikuti bimbingan kelompok ini ya, semuanya mau terbuka dan lain sebagainya. Nah, baik, karena itu kita tutup dulu pertemuan bimbingan kelompok kita saat ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha
Terima kasih ya. Ya, sudah.